Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu di pertemuan yang pertama ini. Saya minta Mas Andri Kurniawan, tolong ini dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Mas Andri ya. Ini yang lain, Mbak Nola, Mas Ahmad, Mas Galang, ini tolong videonya dibuka, gambarnya dibuka sehingga saya lihat wajahnya. Sehat Mbak Nola? Alhamdulillah Pak. Sekali lagi kita doakan teman-teman kalian yang kemarin konfirmasi sedang sakit bisa diberikan kesehatan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelajaran kita seni budaya kelas 10 ya. Saya sampaikan untuk program 1 semester ada sekitar 15 sampai 18 kali pertemuan. Kemudian ada PTS. Bentuknya apa? Biasanya bentuknya ini bentuknya tes tertulis. Penilaian akhir semester 1 atau semester gasal itu nanti dilaksanakan di akhir pelajaran. Kita ambil nilainya dari 3 ranah. Ranah pertama ranah sikap, kemudian dinilai dari kemandirian kalian. Itu dilihat dari kemandirian, kemudian integritas. Integritas itu berarti tanggung jawab kalian, kejujuran kalian gitu. Religius, kemudian gotong royong. Ada yang tahu mungkin? Ada yang saya belum sebutkan satu. Mbak Nola tahu sikap yang harus kita nilai? Iya Pak. Tadi saya menyebutkan sikap ini ada ya kurang satu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu berarti sikap apa ini? Religius Pak. Religius tadi kan kita sebutkan taat beribadah misalnya, kemudian berdoa. Kalau mencintai negaranya, mencintai tanah air, nasionalis, itu ya Mas Andri ya? Videonya dinyalakan biar saya bisa lihat. Kemudian saya teruskan untuk ranah pengetahuan. Bentuknya biasanya penilaian itu dengan tes atau tertulis atau penugasan. Nah, keterampilan itu ranahnya nanti kerja. Keterampilan kognitif biasanya kalian diminta untuk mencari informasi, membuat apa, ya. Itu seni budaya. Kemudian KKM kita seni budaya ini rendah, ini cukup 70. Nah, ini harusnya bisa dicapai oleh kalian. Kompetensi dasar, Mas Juven, tolong dibaca, Mas. KT 3.1 memahami konsep budaya, materi konsep budaya, unsur-unsur budaya. Mas Bagus Galang, tolong dibaca, Mas. Tujuan pembelajaran menganalisis atau C4 informasi tentang konsep dan unsur-unsur budaya dengan benar dan sungguh-sungguh. Menyimpulkan atau C4 konsep budaya dan unsur-unsur budaya dengan sistematis dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Mas Galang ya. Menganalisis, menyimpulkan C4 ya. Maksudnya kalian diminta untuk berpikir lebih tinggi. Jangan seperti anak SD, jangan seperti anak SMP. Kalian SMK. SMK itu kalian 3 tahun. Setelah 3 tahun sekolah di SMK itu kalian nanti diharapkan sudah siap kerja. Berpikirnya harus lebih tinggi. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan kemudian dikumpulkan, disimpulkan. Nah, ini urutan kegiatan hari ini. Kita nanti menyimak materi. Yang kedua, nanti kalian saya minta untuk mencari informasi. Dan bahan ajar sudah kita share di Classroom. Di Classroom itu sudah bahan ajarnya untuk hari ini sudah ada. Hari ini setelah kalian mencari informasi, nanti kalian saya minta untuk menyelesaikan tugas LKPD 1. Kalian bisa kerjakan di Google Form. Di Classroom itu sudah kita kirimkan di sana. Kalian mempresentasikan LKPD 1 di mana di Google Meet ini. Kalau nanti presentasinya belum bisa, ya nanti kita tanya jawab saja dulu. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita evaluasi, kemudian disimpulkan. Saya sampaikan, nanti kalian bisa mencari lagi, membaca lagi di bahan ajar yang saya kirimkan di Classroom.
atau mencari dengan literasi yang lain, internet atau buku pelajaran. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi, yang artinya kualitas budi atau akal pikiran, dan daya yang berarti usaha. Jadi budaya ini berasal dari dua kata, budi dan daya. Mas Andri, coba bisa dibaca nggak ini arti kebudayaan? Arti Halo, kebudayaan, sebuah Ya. hasil cipta, rasa dan kerasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Nah, kebudayaan itu kan berarti banyak sekali pendapatnya dari setiap orang. Ternyata ini saya tunjukkan ada dua, ini pengertiannya sudah beda. Ada tambahan dan seterusnya. Berarti ada kemungkinan ini kebudayaan itu pendapat banyak orang atau pendapat para ahli ini akan banyak sekali. Halo Mas Juven. Wujud kebudayaan. Ya. Benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Ini ada satu pendapat, salah satunya dari Kunchara Ningrat, itu wujud kebudayaan itu terdiri dari tiga sistem ide, sistem aktivitas, dan sistem artefak. Nah, ini kalian sudah tahu belum? Belum ya? Boleh dijelaskan, Pak? Ini saya minta kepada kalian untuk mencari informasi nanti seperti apa. Misalnya ini saya contohkan, tugas kalian nanti mencari itu. Kunchara Ningrat, pendapatnya kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya. Saya minta nanti kalian berdiskusi, mencari. Boleh tak? Maksudnya di sini sementara kalian bisa bertanya ke teman kalian yang sekarang ada, berdiskusi atau mencari informasi tentang pengertian budaya menurut para ahli. Sebelum kalian berdiskusi, saya putarkan dulu satu video. Nah, ini silakan berdiskusi dan mencari informasi untuk menjawab di Classroom. Kalian bisa silakan akses di Classroom. Kan Classroom-nya kalian sudah masuk itu di Classroom. Kemudian dari Classroom itu akseslah pertemuan pertama, itu ada Google Form. Google Form itu sebagai LKPD 1. Di sana juga ada bahan ajar. Ya, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu beberapa menit ya, 10 menit cukup. Cukup, insya Allah, Pak. Jadi ini Google Meet-nya tidak usah dimatikan, tetap seperti ini. Kalian mencoba mengakses, kan kalian pakai HP itu bisa itu. Jadi di scroll gitu nanti dicari Classroom-nya itu bisa. Bahasa Google Class itu nanti kalian baca, kalian isi dengan materi yang kita sampaikan tadi. Kalian yang masih ingat. Kemudian kalau kurang, itu tadi kurang, silakan mencari dari bahan ajar ataupun dari internet. Bisa dimulai sekarang ya, silakan. Tuntasannya nanti bisa dituliskan di Google Form itu, tetapi kalian cari dulu informasinya. Ya, silakan. Ini bisa dipahami, Mas Galang? Siap Pak, insya Allah. Saya. Kira-kira ini Meet-nya tidak dimatikan, kalian mengakses Classroom bisa nggak, Mas Galang? Bisa Pak, bisa. Saya, Mas Andri, Bisa Pak, bisa. Sudah, Pak. sudah ya. Kita mulai ya, mungkin Mbak Nola. Kata budaya juga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi, yang artinya kualitas, akal pikiran, dan daya.
Ya. yang berarti usaha dalam bentuk jamak budaya, yang artinya segala sesuatu yang terkait dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris budaya disebut kultur, yang berasal dari bahasa Latin colore. A. Mengerjakan. B. Akal budi. C. Hasil kerja. D. Hasil perbuatan. Ya. E. Kreasi. Ya, jawabannya apa, Mbak? Akal budi, Pak. Akal budi. Terima kasih, Mbak Nola. Mungkin Mas Galang, jawabannya apa, Mbak? Benar nggak jangan dijawab Mbak Nola? A. Mengerjakan. Mengerjakan. Nah, Mbak Nola ini kurang konsentrasi tadi berarti. Nomor 2, coba Mas Juven. Mas Juven. Ya, Pak. Ya. Unsur unsur budaya yang melibatkan kegiatan berburu dan berternak termasuk dalam kategori sistem Nah, sistem apa itu? B. Ekonomi. Silakan dijawab untuk uraian yang pertama, Mas. Menurut jawabannya Mas Andri apa itu? 1. Ki Hajar Dewantara, terus sama si Sultan Takdir Alisyah Bana. Yang pertama tadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu budaya itu pengertiannya apa, Mas? Menurut Ki Hajar Dewantara berarti bahwa budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Halo, Mas Galang. Iya, Pak. Ya, tolong dijawab yang nomor 3 saja, Mas. Uraikan beberapa unsur budaya. Silakan, Mas. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan, baik. Terus 3. Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Teknologi dan sistem peralatan hidup. Sistem ekonomi dan mata pencaharian. Ada satu lagi sistem religi. sistem religi. Tolong dibacakan jawabanmu yang kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa, Mas? Ada 6 ya? 6 atau 7 itu? Ada 6, Pak. Nah, silakan tolong saya dibacakan jawabanmu yang sistem religi seperti apa? Sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci. Oke, baik. Terima kasih, Mas Galang, bagus sekali. Saya kira karena waktunya sudah mau habis pertemuan kita, nanti ini jawaban-jawaban kalian yang lain kalian tuliskan di Google Form saja, nanti akan saya lihat. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa ini dari resume itu adalah kesimpulan. Nah, ini nanti di form, di Google Form itu di bawahnya soal-soal itu ada saya tuliskan resumenya. Jadi apa yang kalian pelajari itu tolong dituliskan di sana. Ini nanti masuk penilaian, ya. Penilaian maksudnya apa? Kalau kalian tadi mengisi materi itu kan kalian cenderung hanya literasi, mencari materi, kemudian ya bahayanya kan cuma copy paste kan gitu kan. Nah, tolong saya pengen tahu resumenya menurut kalian sendiri. Refleksi itu nanti kalian juga tuliskan di bawahnya. Materi yang sudah dipahami, ya kira-kira dari materi tadi yang kalian pahami apa? Oh, tentang pengertian kebudayaan. Kemudian materi yang sudah dipahami apa? Oh, terlalu banyak, misalnya terlalu banyak pendapat ahli, Pak, sehingga jadi bingung. Tapi nah itu silahkan nanti dituliskan saja, itu ya. Kemudian hambatan yang dihadapi apa, silahkan dituliskan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kalian saya minta untuk membuat kelompoknya nanti terdiri dari 3 sampai 4 orang. Harapannya kan kelas kita banyak itu anaknya, nanti bisa menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok kan gitu. Nanti saya bagi melalui WhatsApp. Silahkan diakses materinya di Classroom. Kalian saya minta untuk diskusi
mencari informasi dulu, kemudian berdiskusi tentang corak dan ragam budaya lokal tradisional Nusantara berdasarkan daerah asalnya. Kemudian kalian bisa akses di Classroom di pertemuan kedua. Untuk LKPD-nya, kalian bisa lihat dulu di sana. Jelas betul? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Untuk pembelajaran berikutnya kita persiapkan lebih baik, kalian mempelajari materinya dulu lebih baik, kemudian dicicil, diskusi dulu. Untuk besok itu pertemuannya, presentasinya tidak hanya tanya jawab, tapi kalian bisa share screen, bisa menampilkan hasil diskusinya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.